Praktikum pengembangan partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman belajar di masyarakat bagi mahasiswa. Kampung Batik Girilayu merupakan lokasi yang kami pilih dalam menjalankan praktikum pengembangan partisipasi masyarakat. Kampung Batik Girilayu berawal dari salah satu warga Girilayu yang menjadi abdi dalam di Keraton Surakarta. Di sana, beliau mempelajari seni membatik lalu membagikan pengalaman tersebut ke masyarakat Girilayu. Desa Girilayu sendiri memiliki 12 kelompok batik. Salah satunya yaitu kelompok Giriwasrapura yang memiliki 25 anggota. Kelompok Giriwasrapura telah memiliki banyak penghargaan, mulai dari universitas, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat dalam kelompok ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberjalanan Kampung Batik Girilayu. Partisipasi masyarakat di Desa Girilayu sebagai kampung batik diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti perkumpulan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, pembagian tugas, serta jasa dalam pembuatan batik yang dikelola oleh kelompok. Bu, perkenalkan, nama saya Maulana Sore dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNS. Untuk dari panjenengan sendiri dengan Ibu siapa? Saya Partina dari kelompok GWP Giriwasrapura yang ada di Girilayu. Izin bertanya Bu, mengenai partisipasi masyarakat di sini seperti apa dalam mengembangkan desa wisata Batik Girilayu ini? Ya, untuk peran serta masyarakat di Desa Girilayu itu terutama untuk melestarikan batik-batik yang klasik di sini itu ya masih sampai sekarang itu masih batik, terutama untuk anak-anak muda itu generasinya juga masih melestarikan yang batik yang ada di Girilayu ini. Peran serta masyarakat di Desa Girilayu ini terutama untuk para pembatik itu masih banyak sekali di sini. Perempuan itu masih banyak, terutama juga dari kalangan masyarakat yang muda-muda itu generasi itu, jadi ikut serta melestarikan batik-batik klasik itu terutama di sini. Dan untuk warna-warna juga warna alam, warna toga itu masih peduli sekali. Jadi sampai sekarang anak-anak muda itu masih kita kenalkan untuk batik-batik agar di Girilayu batiknya nggak punah gitu. Lanjut ya Bu, untuk pertanyaan yang kedua mengenai upaya mengembangkan partisipasi masyarakat di Desa Girilayu ini gimana? Ya, terutama untuk upaya itu melestarikan itu kita ataupun upaya agar tidak punah di Desa Girilayu itu kita bentuk suatu kelompok-kelompok itu. Salah satunya Giriwasrapura lah. Di Girilayu itu sendiri ada 12 kelompok itu sebetulnya, dan sekarang juga yang ada di Girilayu dari 12 kelompok itu kita tampung menjadi satu yang di Giri Arum itu. Jadi Giri Arum itu semua kelompok yang ada di Girilayu. Salah satunya juga kelompoknya namanya Giriwasrapura, Luntung Kuncoro, Wahyu Asih, Wahyu Sari, Mekarjaya, Sidomukti itu nanti berkumpul setiap bulannya diadakan pertemuan di showroom Batik Giri Arum itu. Dan juga ada pelatihan terutama apabila masa jeda kayak ini ya, masa sekolah jeda ini ada yang kesini dari murid-murid SD, TK, PAUD ataupun bahkan dari ibu gurunya ataupun dari dinas-dinas yang ada di Karanganyar itu banyak yang belajar ke sini. Jadi kita juga melayani untuk edukasi batik di sini. Proses pembuatan batik di komunitas Giriwasrapura tidak hanya bertempat di satu rumah produksi saja, melainkan juga dilakukan dari rumah masing-masing pembatik. Sebelum membatik, dilakukan proses mending, yaitu proses penggambaran pola batik pada kertas yang selanjutnya akan dipindahkan ke kain yang akan dibatik. Proses pemindahan pola ini disebut dengan proses menjablang.
Setelah pola tergambar pada kain, dilakukan proses mencanting, yaitu proses penggambaran pola menggunakan lilin malam yang dilelehkan, dengan tujuan agar saat pewarnaan pola yang diberi malam tidak terkena warna. Kegiatan mencanting ini dilaksanakan di rumah masing-masing sebagai kegiatan sampingan bagi ibu rumah tangga anggota komunitas Giri Wastrapura. Setelah kegiatan mencanting selesai, kain batik dikumpulkan kembali ke rumah produksi untuk dilakukan ke proses selanjutnya. Mewarnai atau yang lebih dikenal dengan nyolet merupakan proses lanjutan dari mencanting. Bahan yang digunakan untuk mewarnai adalah remasol dengan menggunakan spons yang diberi lidi dan difungsikan sebagai kuas. Nah, khusus untuk area yang lebih detail digunakanlah cotton bud sebagai kuasnya. Setelah selesai diwarnai, kain batik dijemur sampai kering untuk nantinya dilakukan proses ngelorot, yang merupakan perendaman kain ke dalam air mendidih agar lilin atau malam luruh. Batik yang sudah jadi siap dipasarkan baik secara online ataupun offline. Showroom merupakan salah satu media pemasaran secara offline yang dikelola oleh kelompok pengrajin batik Desa Girilayu. Selain sebagai perwujudan partisipasi masyarakat, kelompok pengrajin batik ini juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Showroom ini merupakan pusat wisata kerajinan batik yang memiliki koleksi dari produk batik milik masyarakat Desa Girilayu, khususnya anggota batik Giri Wastrapura. Kerajinan batik yang dipamerkan di showroom tak hanya berupa kain batik saja, namun juga aksesoris yang berbahan dasar batik seperti sajadah, kalung, dan juga tas. Partisipasi masyarakat Kampung Batik Girilayu tergolong aktif karena antusiasme masyarakat dalam mengembangkan usaha batik secara bersama. Antusiasme dapat dilihat dari adanya perkumpulan rutin dan keikutsertaan dalam pelatihan untuk pengembangan usaha batik. Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dengan adanya shift bergantian untuk standby di showroom Gria Batik Girilayu yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan branding dari Batik Girilayu. Harapan kami, Batik Girilayu dapat berkembang dan memiliki pasar yang semakin meluas agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya berperan aktif dalam pelestarian warisan budaya. Salah satunya batik. Mari bersama kita lestarikan batik Nusantara. Batik Giri Harum, maju mendunia.